Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul Bainajis dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Di sini Ibu akan membahas mengenai prosedur pengelolaan dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil merupakan proses pengelolaan bukti transaksi dana kas kecil sampai pencatatan buku kas kecil di dalam operasional perusahaan. Transaksi-transaksi kecil terjadi setiap hari mulai sejak awal jam operasional perusahaan di pagi hari sampai akhir jam operasional di sore ataupun malam hari. Untuk itu, perusahaan hendaklah melakukan pengelolaan kas kecil secara baik. Nah, prosedur kas kecil mutlak diperlukan karena tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak melakukan pengelolaan. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama yaitu penggunaan sesuai dengan batas maksimum ataupun maksimal. Nah, manajemen hendaknya telah menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal ataupun maksimal atas kas kecilnya. Nah, nominal yang akan ditentukan disesuaikan dengan skala operasional perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian, selain itu juga tujuannya untuk apa? Yaitu agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kas kecil tidak digunakan untuk pinjaman. Nah, karena kenapa? Karena kas kecil digunakan hanya untuk membiayai segala kebutuhan perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, fungsi kas ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Walaupun misalnya karyawan ingin meminjam uang kas tersebut tidak bisa dicairkan. Kemudian selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas harus melalui persetujuan kas atau kasir kas kecil. Nah, bukti kas kecil di sini yaitu dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran, sehingga bukti pengeluaran kas itu harus disetujui oleh kasir. Kemudian yang terakhir yaitu bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan. Karena kenapa? Dengan adanya bukti pembayaran kas kecil, maka tidak ada lagi yang namanya atau meminimalisir terjadinya selisihan ataupun penggunaan. Tuh. Nah, dalam menyiapkan dokumen pengelolaan dana kas kecil di sini harus ada yang namanya bukti kas keluar atau sering kita sebut dengan BKK, kemudian C, permintaan pengeluaran bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali dana kas kecil, kwitansi, nota kontan, dan faktur. Itulah hal-hal yang harus disiapkan dalam mengelola dana kas kecil. Nah, adapun peralatan dalam pengelolaan kas kecil yang sering kita gunakan yaitu ada buku kas, ATK, komputer, printer, kalkulator, perperator. Dalam prosedur pengelolaan dana kas kecil di sini terdiri dari 3, yaitu pembentukan dana kas kecil, yang kedua penggunaan ataupun pengeluaran dana kas kecil, yang ketiga pengisian kembali dana kas kecil. Nah, bagian prosedur pengelolaan dana kas kecil di sini yang pertama yaitu
membuat permohonan pengisian dana kas kecil ya, itu adalah yang pertama kali kita lakukan dalam pengelolaan dana kas kecil. Jadi mengajukan permohonan atas kas kecil ya, itu yang pihak awal pertama kali. Yang kedua yaitu kasir kas kecil itu mempersiapkan bukti dari serah terima dana kas kecil itu sendiri. Kemudian setelah dana diterima, maka kasir mencatat penerimaan dana kas kecil ke buku kas masuk dan buku kas. Setelah itu, setelah diterima uang dana kas kecil tersebut, maka disimpanlah dana kas kecil dalam cashbox dan disimpan bukti kas masuk dalam ordner. Kemudian dicatat transaksi pengeluaran, bukti kas keluar dan bukti kas. Setelah disimpan bukti transaksi dan bukti kas keluar dalam ordner. Kemudian setiap bulannya maka pihak pengelola itu harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana kas kecil. Di sini ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan hendaknya menentukan nominal yang pasti mengenai saldo yang akan digunakan oleh operasional perusahaan. Tujuannya itu agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian dilanjutkan ke bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan di sini kas kecil digunakan untuk membiayai segala kebutuhan perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, fungsi ini harus menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian setelah itu maka akan ke bagian hutang. Penerima surat keputusan dari manajemen keuangan, maka ia akan membuat bukti kas keluar, mencatat nomor rekening ataupun nomor ceknya dan tanggal pembayaran, kemudian menyerahkan bukti kas keluar tersebut dengan surat keputusan dana kas kecil kepada bagian akuntansi. Nah, bagian kasir akan menerima bukti kas keluar dari bagian utang. Nah, bagian utang itu telah kemudian menerima bukti dari pengeluaran kas kecil itu. Selain itu juga, bagian pemegang dana kas kecil akan menerima cek ataupun bukti kas keluar yang bertanggung jawab untuk mencairkan uang baik di bank, kemudian menyimpan uang tersebut ke PT Cash Box dan menyimpan bukti kas keluarnya. Setelah itu, bagian utang akan menyerahkan bukti kas keluar kepada pencatatan jurnal. Nah, bagian pencatatan jurnal akan mencatat segala kegiatan pengeluaran beserta bukti-bukti dan surat keputusan dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, di sini ada prosedur pengeluaran dana kas kecil. Yang pertama yaitu pemakaian dana kas kecil. Pemakaian dana kas kecil yang harus dilakukan oleh dana kas kecil adalah pertama, mengisi formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil yang kemudian diserahkan kepada kasir kas kecil. Setelah itu, pemakai akan menerima uang yang sesuai dengan jumlah nominal yang sudah dicantumkan dalam surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dari kasir kas kecil beserta surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar pertama.
Setelah itu, mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil sebagai bukti pengeluaran dana kas kecil. Lalu, bukti pengeluaran kas kecil yang berdasarkan bukti-bukti pendukungnya. Setelah itu, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil. Nah, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, penerima surat permintaan dan pengeluaran dana kas kecil ini telah ditetapkan atau telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Selanjutnya yaitu pemegang dana kas kecil. Nah, dalam pemegang dana kas kecil di sini disebut dengan kasir kas kecil itu harus menerima surat permintaan pengeluaran kas kecil, kemudian menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil dan surat pengeluaran lembar pemakaian untuk dijadikan sebagai bukti penerimaan dana kas kecil. Nah, penerimaan dana kas kecil yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya dan surat permintaan pengeluaran kas kecil itu dari pemakai kas kecil. Penyerahan surat permintaan pengeluaran kas kecil itu diarsipkan agar apabila diperlukan dapat ditemukan kembali, karena penyimpanan surat permintaan pengeluaran kas kecil itu adalah bukti pengeluaran kas kecil dan bukti-bukti pendukungnya yang nantinya akan diserahkan kepada bagian utama atau kepada bagian utang pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Setelah itu ada sistem akuntansi pengeluaran. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini merupakan bentuk catatan yang dibuat dalam melakukan kegiatan pengeluaran baik dalam bentuk cek maupun dengan uang tunai. Selanjutnya yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil di sini dilakukan apabila sisa dana kas kecil yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Adapun formulir dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian dana kas kecil itu adalah formulir bukti pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas kecil disertai dokumen pendukungnya. Kemudian adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengisian kembali dana kas kecil yaitu ada pemegang dana kas kecil, bagian kasir, bagian hutang, bagian jurnal, dan bagian pelaporan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi